Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah korupsi kuota haji. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi Nih, KPK menduga nih. kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji di Kementerian Agama merugikan negara. Kurang lebih 1 triliun rupiah 1 dan penyidik triliun. kini mencari juru simpan uang korupsi Nah, dalam ini kasus kemana nih? tersebut. Siapa yang nyimpen uangnya nih sebesar itu ya? Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pencarian juru simpan uang dalam kasus korupsi ini penting untuk Nih. penelusuran aliran dana sehingga KPK bisa mengendus pihak-pihak penikmat uang korupsi Nah, itu tuh untuk siapa aja nih ditetapkan ya? sebagai tersangka. Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Indonesia sejatinya diberikan 20.000 tambahan kuota untuk mempercepat antrean haji. KPK sudah memeriksa pejabat di Kemenak hingga mantan Menteri Agama, hingga Aduh, ya. pihak penyedia jasa travel umroh. Kemana uang itu mengalir, kemudian juga mengapa belum ditetapkan para tersangkanya. Kami tidak ingin gegabah dalam hal ini karena kami ingin melihat kepada siapa saja uang ini kemudian berpindah dan berhentinya di siapa. Karena kami yakin bahwa benar kata Mas Mario, ada juru simpannya, artinya berkumpul di sana. Nah, itu tuh siapa tuh ya? Karena tidak harus uang itu berkumpul pada pimpinannya. Artinya kalau di direktorat pada direkturnya tidak harus. Ada Tuh ya, mulai pinter nyari cara khusus lain untuk gitu. lembaga juga kan ada khusus yang mengelola keuangannya. Dan tidak harus setiap orang yang mengumpulkannya. Nah, kita dari orang tersebut yang sedang kita cari, sedang kita identifikasi. Nah, nanti kalau sudah kita ketahui bahwa ternyata uang-uang ini mengumpul atau berkumpul pada seseorang atau boleh dibilang juru simpannya, itu akan memudahkan bagi kami penyidik untuk melakukan tracing. Jadi Kami lacak. akan bekerja sama tentunya, walaupun mulai dari sekarang kami sudah bekerja sama dengan PPATK. Nanti kita trace dari rekening-rekeningnya dia. Jadi kita mengikutinya, pertama mengikuti dari orangnya, kemudian mengikuti jalannya uang. Jadi kita tidak melakukan atau mentarget organisasinya tidak, tetapi uangnya itu lari karena itu mengikuti orangnya ada di mana, bekerja di mana. Nah di situ kita lihat pasti kan juga ada berkaitan dengan tempatnya yang bersangkutan bekerja. Nah, jadi kayak gitu ya, tentang masalah keuangan ini tuh harus diikuti kemana aja. Soalnya kalau misalnya uang besar nih, nggak mungkin di satu tuh orang, karena bakal mencurigakan. Bayangin tadi misalnya di kementerian, di mana uang lebih dari 1 triliun ngumpul di satu tempat. Itu orang jadi curiga, ini uang dari mana? Uang apa? Gitu kan. Jadi lebih mudah dilacak. Tapi tadi pinter ya, jadi dipindahkan ke orang mungkin yang di luar dari kementerian itu, supaya tadi dia langsung dicurigai. Dan masalah keuangan yang besar ini kemungkinan nggak satu orang yang menikmati, tapi ada sekelompok orang gitu yang bekerja sama, entah itu manipulasi data, ya mencurangi kuota dan sebagainya, sehingga harusnya ada mungkin puluhan orang yang terlibat di masalah ini. Jadi kan mungkin dari kementeriannya, dari orang-orang terdekatnya, ataupun dari mungkin berapa biro haji juga yang mungkin bekerja sama gitu ya untuk melaksanakan kecurangan seperti ini. Jadi masih diikuti tuh kemana nih arah uangnya atau siapa nih yang menyimpan dana yang dikorupsi ini, supaya kelihatan tuh arusnya. Jadi ini berpindah nih dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah ini yang bisa dilacak. Jadi siapa aja yang terlibat dalam masalah transaksi seperti ini. Mudah-mudahan semua orang ketangkep ya yang masalah ataupun yang terlibat dengan korupsi haji ini, karena ini sangat mencoreng agama ini gitu ya. Bayangin agama yang harusnya tadi ya mempertemukan hambanya dengan penciptanya gitu ya di Ka'bah di Mekah, itu akhirnya harus terhambat dengan masalah seperti ini, masalah kuota haji ini yang benar-benar ketangkep semua orangnya dan tidak terulang kembali, karena ini udah dari dulu tuh sering terjadi. Makanya kan dibuat kementerian baru ya, Kementerian Haji dan Umroh itu ya, untuk mengatur masalah kuota ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi di kementerian yang baru. Yang bersangkutan bekerja.
Pemirsa, KPK memeriksa Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latif terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Usai diperiksa, Hilman membantah mengembalikan uang kepada KPK. Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latif menjalani pemeriksaan di depan penyidik KPK selama sekitar 12 jam. Pemeriksaan Hilman Latif dilakukan untuk melengkapi berkas tersangka dalam kasus ini. Saat dikonfirmasi wartawan, Hilman mengaku dicecar seputar regulasi, proses penyelenggaraan haji, dan lain sebagainya. Anak buah Yakut Holil Komas ini membantah jika dirinya mengembalikan uang. Selain itu, Hilman telah menjelaskan soal tahapan-tahapan proses ibadah haji ke penyidik. Sementara PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur memastikan bahwa penyidik menemukan adanya aliran uang ke Dirjen PHU Hilman Latif. Saya masih dugaan. Ya, jadi yang misal atasnya kena, kemungkinan sekitarnya juga kena, entah itu anak buahnya atau orang yang terdekatnya. Jadi ya kayak dicurigai aja gitu, walaupun dari belum terbukti ya, masih dalam tahap dugaan, masih dalam penyidikan gitu. Penyelenggaraan haji dan umroh yang memang jabatan itu menjadi jabatan sentral di dalam penyelenggaraan haji dan umroh ini. Ya, kami penyidik memiliki dugaan bahwa ada aliran uang ke dirjen tersebut, sehingga itu yang menjadi lama. Kita berupaya untuk mendapatkan informasi dari yang bersangkutan. Apa aja? Masih dalam pemeriksaan. Pendalaman regulasi yang ada dalam proses haji. Terus ditanya itu nggak sih Pak soal penentuan kuota itu, kuota haji itu atas ide siapa gitu-gitu Pak? Yang kita pendalaman regulasi, apa tahapan dan ya. Pak, itu Bapak udah dicegah, ada tanggapannya nggak Pak? Bapak udah dicegah ke luar negeri. Pak, bener nggak? Bapak katanya udah ngebalikin uang Pak ke KPK. Enggak Pak. Jelajahi cara baru. Ya, ngobrol nggak ketangkep. Cuma gini ya, kalau misalnya bener-bener nggak korupsi, biasanya ngomongnya lebih terbuka lagi, karena ya nggak salah, buat apa takut ketangkep gitu. Kalau misalnya lebih jujur, nggak tahu, kita kenain masalah dugaan dalam pemeriksaan, apakah terlibat atau tidak, kita tidak bisa mengambil kesimpulan begitu saja ya. Kalau misalnya nggak terlibat, ya mobile nggak ketangkep gitu, karena mungkin aja terseret gitu kan, gara-gara oh ini atasannya atau ini temennya gitu. Tapi kalau misalnya benar bersalah, ya harus ditangkap dan diadili seadil-adilnya. Nah, itu yang menjadi harapan kita semua, supaya tadi ya harus ada hukumannya juga. Nih, dia udah melakukan korupsi, ya udah melakukan tadi kecurangan dalam kuota haji, ya itu akhirnya merugikan banyak orang. Tadi misalnya yang harusnya dapat kuota sedikit, di otak-atik datanya sampai akhirnya jadi lebih banyak. Nah, orang kan jadi harus bayar lebih mahal untuk masalah yang plus-plus itu. Ini masalah kuota haji ini emang harus segera dibenahi, soalnya kalau nggak dilakukan penyelesaian yang lebih dalam gitu, dan orang-orang yang ketangkep nanti mungkin aja akan melakukan korupsi lagi ke depannya. Makanya harus dihilangkan ini ya, yang busuk-busuknya, yang rusak-rusaknya harus dihilangkan dari sistem, supaya sistem bisa diperbaiki dengan lebih baik. Karena percuma gitu dibuat kementerian baru atau dibuat sistem yang baru, tapi orang-orangnya tetap yang sama gitu, orangnya tetap korupsi dan sebagainya. Makanya harus diubah tuh dari sistemnya, sama dari orang-orang yang ada di dalam kementerian tersebut, supaya tadi mengubah kejadian seperti ini tuh agar tidak terjadi ke depannya. Nah, itu yang menjadi harapan kita semua ya, apalagi Indonesia ya. Indonesia itu yang mayoritas negara muslim tapi tidak mencerminkan nilai-nilai islami, itu yang jadi masalah. Nah, itu ya yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber videonya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.